Jakarta itu wow banget buat gua gitu lah. Kayaknya aku ke Jakarta tuh kayak ngeri banget lah untuk gua sendiri gitu. Banyak yang cerita kan kalau di ibu kota tuh lebih enak, hidupnya mewah ini. Padahal sampai sini ya dapatnya kayak gini-gini aja sekarang nih. Nyari kerja juga susah. Maksudnya orang-orang kerja tuh sampai kerja keras banget lah, maksudnya sampai desek-desekan di kereta. Mimpinya itu ya pengen jadi orang kaya. Kota Jakarta memang terkenal macet, padat, dan tidak pernah tidur. Hingga muncul stigma Jakarta keras di kalangan masyarakat, tak terkecuali para perantau. Nah, episode kali ini kami mengundang beberapa orang dari luar Jakarta untuk berbagi cerita hidupnya di perantauan. Jadi bener nggak sih stigma Jakarta keras itu? Halo, nama gue Kanza. Umur gue 24 tahun, asal gue dari Pondok Gede, Bekasi. Oke, nama gua Pandapotan Pintu Batu. Sekarang gua berumur 23 tahun. Nama saya Ahmad Al-Ghuzi Ramadan. Saya umur 22 tahun. Asal saya itu Bangka Belitung. Beta pun nama Edo, beta umur sekarang 32. Beta asal dari Alor, NTT. Halo? Hai. Boleh tahu namanya siapa? Nama gue Gozi. Kalau nama lo siapa? Gue Kanza. Siapa? Kanza. Kalau boleh tahu lu tinggal di Jakarta sejak kapan ya? Gue tinggal di Jakarta sejak 2019 pertengahan. Oke. Saat ini lu kerja di mana? Gue sekarang kerja di salah satu lembaga. Oke. Kalau lo? Gue di Jakarta mulai Maret 2020 dan gue kerja di salah satu lembaga bantuan hukum di Jakarta. Kenapa pilih merantau di Jakarta? Ya, karena gue mau nyari kerja. Karena di bidang yang gue ikutin hari ini memang pusatnya di Jakarta semua. Jadi mau nggak mau gue harus ke Jakarta untuk merantau sih. Oke, kalau lu sendiri? Kalau sejujurnya karena memang waktu dulu lulus kuliah tuh sebenarnya kerja di Bandung. Terus karena dipecat, jadi gue ngelamar sana sini dan 2 hari setelah dipecat tuh dipanggil di Jakarta. Kenapa pilih Jakarta? Kan masih ada Bandung, kayak Bandung, Surabaya. Karena emang gue dari Bekasi kan, jadi emang paling deket gue cari di Jakarta dulu buat kerja. Lu kenapa sendiri Jakarta? Kalau gue pindah tugas. Pertama dari daerah diminta suruh ke Jakarta, tapi disuruh tanya dulu mau apa enggak. Tapi gue langsung bilang mau aja. Pengen tahu kan ibu kota kayak apa. Terus pertama kali ketika lu ke Jakarta gimana sih ekspektasi lu? Ekspektasi gue bakal dapat duit banyak. Kalau sendiri gimana? Kalau gue pertama ke Jakarta ya karena gue dari daerah. Jakarta itu wow banget buat gue gitu lah. Kayaknya aku ke Jakarta tuh kayak ngeri banget lah untuk gue sendiri gitu. Wih, gedung tinggi. Lihat di TV kan, wih, ini gedung tinggi nih. Kapan baru lihat kan? Jadi pertama langsung yang disuruh pindah ke Jakarta langsung mau. Tanya lu kenapa nggak pulang? Saya mau. Lah kan belum pulang sampai tanya orang tua. Pokoknya mau, orang tua setuju. Ngerinya tuh, maksudnya kan gue ngeliat di Jakarta tuh secara bangunan aja itu kan tinggi-tinggi semua ya. Di daerah tuh kagak ada gitu. Terus orang-orangnya juga mungkin pinter semua kali ya gitu. Nah perbedaan-perbedaan itu yang gue lihat sih, makanya gue bilang Jakarta tuh ngeri dalam tanda kutip buat gue, berbeda banget lah sama daerah gitu. Lu nggak pulang ke rumah dong kalau misal lagi kayak gini COVID? Sekarang sudah 4 tahun belum pulang. Anak-anak dari timur kalau ke sini, kalau pulang cepet dikatain kayak lu kayak aja lu. Baru tinggal 4 tahun aja lu dari luar orang tua. Laki-laki itu 10 tahun 20 tahun berpulang sekali. Iya. Kalau nyokap gue bawel banget sih. Gue kalau belum pulang juga ditanyain mulu, diteleponin mulu. Kalau nelpon paling tapi nelpon paling kalau minta duit doang. Kalau udah dikirim duit udah gak nelpon lagi gitu. Ada cerita menarik gak pas pertama kali lu sampai di Jakarta ini? Ketika kerja sih, maksudnya untuk cari kerja itu buat gue susah banget di Jakarta. Nah kemudian ketika kerja di Jakarta, lu bayangin kerja nggak sesuai dengan job desk, terus
nggak dibayar juga gaji, itu pernah pengalaman juga gitu. Udah mau gue perantau buat makan aja susah, ya nggak mau menyalahkan perusahaan juga gitu, tapi memang ada salah dari atas juga gitu. Namanya orang daerah, ya kalau kita ke Jakarta kantornya keren ya, di gedung-gedung tinggi kayak gitu, terus gaji juga pasti ada gitu. Tapi ketika masuk ternyata lebih bobrok dibanding daerah juga, ada juga yang kayak gitu. Jadi pas lu datang ke Jakarta, lu kayak lihat gedung-gedung ya? Di tempat lu kagak ada gedung ya? Ada sih tapi nggak tinggi. Makanya sampai sini kan senang kan, banyak lift. Emang kenapa lu seneng dan naik lift? Gue bingung sama lu. Ya di sana kan nggak ada. Kan kalau pas awal datang sini tuh baru mau belajar lift, tapi kalau banyak orang malu. Jadi nggak pernah naik dulu, lihat sepi, jadi tunggu tuh sampai jam 2, jam 3 subuh tuh. Itu baru datang tuh, latihan tuh. Tekan aja semua sampai dimarahin security tuh. Kalau gua pertama kali di Jakarta, itu baru pertama kali yang namanya ngerasain kerja pakai sarung. Waktu itu ada mau meeting sama bos-bos. Nah, kebetulan celana jeans gua itu hilang. Gak tahu kemana di laundryan itu, pokoknya hilang aja. Akhirnya yang bisa dipakai celana panjang itu cuma sarung daripada pakai boxer doang. Ya udah, pakai sarung tuh ketemu bos-bos. Bilangnya mau jadi kerja apa gitu, toto itu ternyata investasi bodong. Lu pernah nggak kena tipu gitu di Jakarta atau segala macam? Kalau di Jakarta pas awal tuh yang Kenapa? pengalaman pertama tuh, naik bis dicuri. Wih, anak-anak sampai bilang, wih udah hitam keriting, mata menyala, kena curi lagi. Awal ke Jakarta itu sebenarnya mimpinya apa sih? Ke Jakarta, mimpinya itu Gue nggak punya mimpi sih gitu kan, jadi yang penting gue kerja, gue bisa bagian orang tua gue, bisa nabung buat gue piknik sama temen-temen, ya itu aja sih gue. Kalau gue mimpi gue kesini ya untuk bisa dapat koneksi sih ya, maksudnya dapat koneksi, dapat ilmu, terus ya bisa berkembang lah, makin lama makin banyak temen. Tapi ya buat ketika mimpi itu pengen gue capai, ternyata nggak semudah itu juga di kota besar ini gitu. Karena di sana anak-anak yang senior-senior yang sudah duluan kesini tuh banyak yang cerita kan, kalau di ibu kota tuh lebih enak, hidupnya mewah ini. Padahal sampai sini ya dapatnya kayak gini-gini aja sekarang nih. karena kan Jakarta ini kan kota besar, ibu kota Indonesia. Ya itu aja pemikiran awalnya. Ya pengen jadi orang kaya. Tapi makin kesini makin tahu realitas itu kayak gimana. Susah. Oke gini nih, ada stigma yang mengatakan bahwa Jakarta itu keras. Nah setelah sekian lama lu tinggal di Jakarta nih, menurut lu Jakarta itu keras nggak sih? Jakarta keras-keras lembut. Selama 8 tahun ya, nggak terlalu keras-keras amat lah. Yang penting lu bergaul, cari temen yang banyak, banyakin saudara. Mau susah di mana juga pasti anak-anak akan bantu. Kalau gue sih ya Jakarta keras tuh kalau lebih banyak sih gue lihat orang-orang kerja ya. Pertama di Jakarta itu nyari kerja juga susah. Kalau misal lu lihat di stasiun tuh rame banget, maksudnya orang-orang kerja tuh sampai kerja keras banget lah, maksudnya sampai desek-desekan di kereta. Dulu gue pernah ngekos 600.000 berdua sama temen gue, badannya kayak gue. Kamarnya cuman ya 2 kali 3 lah. Emang badan lu segede apa sih? Pokoknya moge, tau moge? Oke. Nah, hampir sama kayak gitu kalau dibaringin. Oke. Bagi 2 aja 300.000 karena memang bukannya mengundurkan diri atau gimana, tapi gue dipecat jadi nggak siap gitu untuk finansialnya. Awalnya juga dimintain sama ibu kosnya tuh 850. Cuma karena emang nggak ada duit, temen gue setiap pulang kantor itu pasti pulangnya itu agak maleman. Pas ibu kosnya udah tidur lah, atau enggak ibu kosnya lagi sibuk sendiri. Nah dari situ kita lakuin tuh selama ya 20 hari lebih lah gitu. Itu kerasnya Jakarta. Pertama gua ke Jakarta, gua ngekos itu harganya 1 juta, bantal jorok, air juga jorok, udah mahal, sempit, nggak nyaman lagi gitu. Terus gua pindah ke kosan yang satu lagi, lebih mahal lagi, 1,5, tapi nggak ada AC. Itu kerasnya Jakarta. Sama orang Jakarta kalau lihat kita dari timur tuh, aduh. Pokoknya lihat mukanya pasti orangnya jahat ini. Kan belum kenal.
Tiap kali baru sama satu lagi tuh logat. Emang iya sih. Mungkin kebiasaan mungkin ada mungkin di sinetron kayak apa kayak kakak itu mau cari di daerah Indonesia Timur bagian mana pasti nggak ada tuh. Kakak logatnya nggak ada yang tarik gitu tuh. Makanya kadang anak-anak sering bercanda, kakak Edo. Dalam hati gue ini kalau iya aja dah. Daripada ntar kalau diumpan-umpan gitu kena ya. Kalau sekarang menurut lo semakin dekat gak sama impian lo pas lo di Jakarta ini? Kalau impian gua di Jakarta sebenarnya karena gua mengejar profesi untuk jadi lawyer ya. Untuk sekarang sih masih jauh ya, tapi maksudnya adalah arah ke sana gitu. Memang susah banget untuk nyari tempat ini gitu. Tapi seiring berjalannya waktu perlu beberapa bulan lah untuk nemuin itu gitu. Kalau untuk sekarang sih gue ngerasa cukup ya, maksudnya di pekerjaan gue tuh udah maksudnya terjamin lah gue dapet fasilitas dan segala macem. Kalau lu Bang? Apa yang nggak ada sih gue, yang penting ngalir aja gue. Yang penting apa yang gue mau gue dapat, yang penting halal, gue bisa nyenengin orang tua gue sama orang-orang dekat gue, yang penting pada seneng aja, udah tuh gue nggak mikir lagi tuh. Di Jakarta emang mimpinya tuh dulu tuh punya banyak uang. Tapi semenjak gua kenal sama ada 3 orang lah yang menurut gua jadi role model gua lah. Mereka bertiga tuh menginspirasi gua bahwa kebahagiaan itu bukan soal uang aja. Nah, dari situ gua rasa mimpi gua itu semakin dekat. Karena gue bisa merubah mindset gue yang tadinya hanya uang, jadi mengejar kebahagiaan. Apa yang membedakan kehidupan kalian di daerah asal dan di Jakarta? Yang membedakan apa Bang? Wih banyak ya, perbedaannya jauh banget kan dari adat istiadat tuh kan beda kan. Ada apa-apa itu sering ngumpul bareng. Makan juga nggak susah di sini, makan dikit bayar. Di sini kita jalan aja ke situ ketemu temen langsung ngajak masuk makan. Di sini gue liat kadang orang jual apa kelapa aja minta pakai apa beli berapa tuh sekarang tuh ya. Di sana yang penting lu bisa panjat, lu turun berapa rangkai, udah makan sampai sepuas-puasnya tuh. Yang penting habis. Yang jelas kalau di Bangka Belitung ada orang tua gue, kalau di Jakarta nggak ada. Tapi dua-duanya juga baik. Gue dikelilingi orang-orang baik di Jakarta yang gue anggap sebagai orang tua gue juga. Kalau lu gimana? Ya gitu, kalau ngumpul sama anak Bekasi sama Jakarta beda. Biasa ya itu kalau ngomong agak nyablak kalau di Bekasi kan. Nabrak? Bukan nabrak, udah nyablak gitu. Lah emang ngapa gitu-gitu, maksudnya lah emang ngapa kalau kita kan emang kenapa gitu kan. Susah juga jelasin, pokoknya orang Bekasi doang yang ngerti dah gitu. Cara mereka beraktivitas itu sih udah pasti ya, maksudnya dengan tata cara kerja mereka pun udah beda banget. Kalau gua ngelihat di daerah asal gua dulu tuh memang lebih nyantai lah gitu, nggak memikirkan besok harus gimana gitu. Kalau di Jakarta ini gua lihat orang tuh bisa kerja dari pagi sampai pagi, itu banyak banget gue lihat. Kemudian yang detail dalam kehidupan sehari-hari, cara berkendara itu beda banget. Kemudian yang membedakan daerah sama Jakarta yang gue suka itu bersaingnya. Dalam arti bersaing, memang di sini daerah yang paling bagus lah untuk orang-orang yang mau belajar sih. Bisa bersaing dengan banyaknya persaingan, itu bikin gue banyak belajar juga sih di sini. Itu sih yang paling membedakan. Lu udah married? Belum. Oh belum. Lu udah? Gue belum married. Tapi gue punya pacar. Oh. Kasihan. Gitu. Kasihan di gua aja. Kalau harus menetap di Jakarta, kira-kira lo mau nggak? Kalau gue sendiri untuk menetap di Jakarta enggak sih. Mau Mau. tinggal Biar di bisa naik klip ya. Mau di Jakarta di daerah mana aja yang penting ya gue udah bisa bergaul sama yang lingkungan sekitar. Yang penting ya udah nyaman lah, gue rasa nyaman. Mau di mana tempat aja, mau selamanya ayo aja udah. Gue secara pribadi memang nggak nyaman untuk tinggal di daerah yang dalam tanda kutip memang riuh ya. Jakarta itu super riuh banget orangnya gitu. Untuk hidup tenang Jakarta ini gue nggak bisa sih gitu. Kayaknya buat kerja aja sih. Gue lebih suka di tempat sepi gitu, jadi bisa piknik gitu, adem gitu kan. Kalau ada rumah di Jakarta, bolehlah menetap.
kalau nggak ada, ya mungkin bukan rezekinya di Jakarta. Tapi yang jelas, gue dimanapun tempatnya, asal bersama orang-orang baik, gue lebih memilih menetap di sana sih. Dari suaranya ya, agak berat tuh, agak bulat lah. Kayaknya tinggi. Oh iya, kalau rambut, gue banyak kenalan orang Batak. Orang Batak tuh kadang-kadang rada ikal, cuman emang itu nggak secara umum sih. Berewokan. Kumisan deh kayaknya juga. Gue kayaknya lagi kebayangnya tuh kayak Hotman Paris aja gitu. Kan NTT ya bang? Iya. Kalau menurut aku sih hitam. Astaga. Rambutnya kriwel, keriting. Terus tinggi, sispek, pakai baju warna biru. Karena kalau orang NTT setahu gue pengennya pakai ngejreng gitu, jadi sukanya ngejreng gitu. Mungkin agak besar kali ya, gede gitu badannya. Mungkin gue lebih tinggi dikit. Kulitnya ya coklat ini lah ya. Pakaiannya orang rumahan lah, bajunya orang rumahan tuh. Gimana orang rumahan tuh pakai kaos, celana. Karena dari cara ngomongnya orang-orang yang maaf ya, bukan kayak yang mungkin lebih ngikutin kata mamanya kayak lu pakai baju ini kayak gitu. Menurut gue ya, tapi nggak tahu. Putih, rambut lurus. Ternyata dia bilang gue tinggi, dia pendek. Kayaknya cewek banget ya. Cewek banget. Gede kayaknya. Biasa kan gede suara agak halus kan. Beda bos. Aduh, minta maaf tadi tuh bilang gendut. Oh gimana itunya gini? Oh iya sih. Tebakan tadi beda semua. Iya. Cuman ada ikal sama. Kayak artis. Artis dance itu yang suka nge-rap apa sih? Bener tebakan gue kan, rambutnya keriting. Tadi gue ini habis ngeblow ya. Apa itu? Rambut. Ya agak gede emang bener ya, tapi ternyata stylish juga orangnya, fashion juga. Kalau gue bilangnya kan anak mami tadi bajunya ini gitu, lebih stylish dari gue ternyata. Jaketnya ngejreng kan? Jaket pinjam. Tadi tebakan sih yang bener apa? Putih. Oh bener. Tapi Gede. nggak putih-putih banget ya. Ya tau kalau mau gue ya putih situ lah. Gue bukan nggak hitam juga sih, nggak hitam. Ini kayak ngecengin kan hitam, sawo matang ini. Nah, kematangan. Jakarta itu nggak keras, tapi dulu awal-awal itu keras. Kalau misalnya di posisi sekarang, Jakarta itu bisa lah ditaklukkan, asal berani, dan satu modal saya dari awal itu adalah jujur. Jakarta itu keras. Kenapa? Karena ya gue sampai hari ini memang masih ngerasain cara biaya hidup itu mahal kalau dibandingkan daerah. Kemudian orang-orangnya juga sikut menyikut, dalam arti memang bersaingnya ya di Jakarta semua. Kenapa? Karena orang daerah ngumpul semua di Jakarta. Jadi semua orang paling pinter ada di Jakarta juga. Iya, gue setuju. Jakarta itu keras ya, karena memang masih banyak orang susah sih di Jakarta. Masih banyak orang yang susah cari kerja, sampai orang ada banyak pengamen sampai pakai perak-perak kayak gitu juga ada. Banyak penipuan online dan segala macem. Terus banyak orang kekerasan, sehingga kayak kriminal gitu. Kalau misalnya kita banyak yang nganggur, kriminal juga makin banyak.
Kalau dari beta Jakarta sana keras. Yang penting batong baik deh orang, di batong pun sekitar sini juga batong pembawaan batong pun diri, baik semua deh orang. Pasti batong orang juga akan terima batong di sini. Dan lu juga harus satu, lu harus cari lu saudara yang dirantau sama-sama di sini, basong berkumpul biar satu susah yang lain mesti tolong. Jangan cuma lu hanya omong, oh itu ada susah tapi lu nggak pernah ke sana. Nah itu Tony boleh. Pokoknya ada susah harus membantu. Karena batong sama-sama dari jauh. Kalau orang bilang sukses itu harus ke Jakarta, itu menurut gue nggak banget sih gitu. Karena orang di luar daerah pun juga bisa sukses gitu. Jakarta memang keras, tapi gua sama lu harus bisa lebih keras lagi.